Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa eh, Fisika Gunung Api dan Panas Bumi yang pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita yang masih membahas tentang aliran panas dan termal, tapi kita sebetulnya pekan lalu itu sudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai apa itu namanya kesetimbangan mekanik ya, kesetimbangan mekanik yang terjadi pada sistem gunung api dan panas bumi. Nah, oke. Jadi pada kuliah yang sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa aliran panas dan fluida itu nanti berkaitan ya karena pada dasarnya air bawah permukaan atau groundwater atau air tanah yang permukaan bumi itu nanti akan masuk ke dalam yang namanya aquifer tertutup ya. Dan aquifer tertutup ini nanti bisa apa namanya berada pada Bikin laporan nih. kedalaman yang cukup Cukup dalam bagus. gitu ya, kedalaman yang cukup tebal. Ilmunya ini putus di Nah, sehingga dia akan berinteraksi ya. Jadi ini ya ada aquifer yang masuk ke dalam tanah yang cukup dalam. Nah, kemudian nanti dia berinteraksi dengan yang namanya magma gitu ya, yang berinteraksi dengan atau dia dekat lah ya, dekat dengan apa itu namanya intrusi ya, intrusi magma sehingga temperaturnya akan berbeda dengan kalau tidak ada magma. Nah, kalau misalnya tidak ada magma, maka dia akan mengikuti yang namanya thermal gradient normal gitu ya. Jadi pada bumi kalau kita itu membawa termometer ke dalam ya seiring bertambahnya kedalaman didapatkan bahwa dia mengalami kenaikan temperatur. Nah, ini biasanya dia memiliki perilaku yang linear seperti ini ya, yang disebut sebagai gradien temperatur. Kalau misalnya ada intrusi magma yang dekat-dekat dengan lapisan batuan tertentu, maka kelurusan ini ya, kelinearan ini akan berubah gitu ya, entah nanti dari apa itu namanya kemiringannya atau nanti akan terjadi nilai temperatur yang apa itu namanya tidak mengikuti kondisi linear ini. Jadi kalau ini misalnya dia dalam berada pada skala 20 sampai 24 derajat Celcius. Jadi ini perubahannya ya. Jadi perubahannya. Jadi kalau misalnya dia itu di kedalaman 500 nih ya, misalnya di kedalaman 500 dia ini temperaturnya di kisaran 20 derajat Celcius. Jadi lebih panas 20 derajat Celcius dibandingkan dengan temperatur di atas gitu ya. Maka ini apa itu namanya? Kalau misalnya ada intrusi maka di sini nilainya tidak akan 22 gitu. Jadi dia jauh lebih apa yang namanya jauh lebih panas ya. Jauh lebih panas nilai temperaturnya. Itu kalau misalnya ada intrusi tadi ya. Kalau ada intrusi tadi ya di sini kemudian dia berinteraksi dengan aquifer. Nah, maka di aquifer ini temperaturnya tidak mengikuti gradien termal yang linear seperti ini. Tapi dia nanti akan ada anomali panas di mana daerah itu lebih panas daripada kalau misalnya tidak ada intrusi itu. Nah, makanya dia akan membentuk ini apa namanya potensial termal yang berbeda sehingga nanti kalau misalnya ada apa namanya panas yang lebih besar mengakibatkan dia terjadi konveksi yang kemarin kita sudah jelaskan ini ya. Jadi bahwa pada sistem panas bumi
air pada aquifer ya atau yang ada di reservoir itu ini apa namanya terpanaskan kemudian mengalami yang namanya konveksi panas. Mengalami apa namanya? Jadi alirannya itu tidak lagi laminar tapi nanti dia menjadi berputar gitu ya. Berputar atau punya pusaran seperti ini. Nah, ini dikendalikan kemarin sudah jelaskan ada dua persamaan yang akhirnya jadi terkapel yaitu persamaan konduktivitas panas ya yang atas ini, kemudian persamaan difusi panas yang ini, persamaan Darcy yang ini, dan juga sebetulnya adalah persamaan momentum ya, persamaan kontinuitas dari fase fluida tersebut ya. Jadi ini persamaan ini tetap ada, kemudian persamaan kecepatan alirannya dikendalikan oleh persamaan Darcy, tapi Darcy-nya sekarang tidak lagi bergantung hanya pada tekanan, tapi juga pada temperatur, ya seperti pada ini. Jadi dia mengandung yang namanya ini apa namanya faktor apa itu namanya pemuaian, ya bergantung juga pada faktor pemuaian atau ekspansi pada fluida tersebut. Nah, inilah yang kemarin kita bahas bahwa di sistem panas bumi ataupun di gunung api itu kalau misalnya aliran air dan uap air gitu ya. Jadi sebetulnya aliran air dulu ya. Jadi kalau dari ilustrasi yang ini ya, ilustrasi yang rekan-rekan lihat di sini dari hujan air itu masuk ke dalam permukaan bumi dan dia masuk ke dalam pori-pori sehingga dia membentuk aquifer. Aquifer ini kemudian karena ada geologi dan lain sebagainya dia tidak lurus-lurus saja gitu ya, tidak lurus-lurus saja dia mengikuti apa itu namanya mengikuti bentuk dari rupa bumi setelah bertahun-tahun dia itu ini mengalami apa itu namanya penekanan maupun juga pelepasan stres dan lain sebagainya sehingga dia bisa seperti ini. Nah, kemudian karena akifernya ini makin lama makin dalam gitu ya, makin lama makin dalam dan dia mengikuti lapisan ini. Kalau tidak ada panas, ya, kalau tidak ada panas yang ini, maka alirannya itu sebetulnya dia laminar saja. Dia mengalir seperti yang diperlihatkan pada siklus hidrologi, ya, yang ini, ya. Dia jadi kalau misalnya ada air turun dari hujan, kemudian masuk ke dalam aquifer atau reservoir, maka dia akan mengalir dari hulu ke hilir. Atau pada ilustrasi yang ini, air akan mengalir dari hulu ke hilir, entah itu dia sebagai runoff maupun sebagai air tanah. Nah, yang kita ini kan, ya, yang kita fokuskan di sini adalah tentu saja air yang mengalir di bawah permukaan atau air tanah. Nah, air tanah yang terperangkap dalam aquifer tertutup atau dalam panas bumi disebut sebagai reservoir. Kalau misalnya tidak panas, ya, kalau tidak ada panas, maka saya perlihatkan di sini aliran airnya ini bentuknya ya laminar gitu ya. Mengalir dari hulu ke hilir ke bawah. Jadi dari puncak gunung ke lembah dan lain sebagainya atau ke dataran yang lebih rendah. Nah, tapi kalau misalnya dia ada panas seperti ini, tadi disebutkan ada konveksi, maka akan ada proses di mana air itu ada yang berubah menjadi uap air. Ya, air berubah menjadi uap air dan eh, perilaku dari air dan uap air itu sendiri nanti akan mengalami perubahan densitas, perubahan massa jenis, ya, mengalami perubahan massa jenis karena semakin panas itu massa jenisnya makin rendah, maka dia akan memiliki kemampuan untuk pergi ke atas, gitu ya, untuk mengapung sama seperti di sini.
Sama seperti ilustrasinya kalau kita lagi masak air atau lagi masak Indomie gitu, maka kita bisa lihat bahwa butiran-butiran mie yang kita rebus itu mengalami kenaikan dan penurunan dan lain sebagainya karena itu dia mengalami yang namanya perubahan densitas. Pada saat temperaturnya tinggi, dia densitasnya menjadi rendah sehingga dia naik ke atas, tapi di atas dia bertemu dengan udara yang lebih dingin sehingga dia densitasnya menjadi lebih berat lagi, dia turun lagi ke bawah. Kemudian nanti naik ke bawah, naik ke bawah, naik ke bawah sehingga muncul pola seperti. Nah, inilah yang nanti yang orang-orang panas bumi itu manfaatkan untuk diambil uapnya ya, untuk diambil uapnya sehingga dia bisa menggerakkan turbin. Nah, kalau misalnya kemarin sudah dijelaskan ya di pekan yang lalu kalau operasi daripada panas bumi itu berlangsung secara terus-menerus ya, secara terus-menerus, maka yang namanya kesetimbangan mekanikanya itu bisa berubah ya. Terus jadi untuk jangka waktu yang lama yang namanya batu-batu yang ada di atas ini bisa berubah kondisi mekanikanya ya. Jadi di sini sebutkan ya misalnya efek aliran termal dan hidrotermal adalah magma dan atau fluida nanti bisa bercampur dengan mineral sehingga mengalir menuju permukaan bumi melalui rongga pori batuan akibat beda tekanan antara kerak dan permukaan bumi, termasuk juga tekanan kapiler dan hidrostatik. Pada kondisi temperatur yang rendah atau di dekat atau di atas permukaan bumi, kedua cairan itu akhirnya membeku. Kemudian saat membeku pada temperatur yang spesifik, magma dan atau fluida bisa bercampur dengan mineral berubah menjadi mineral padat, baru kemudian ditambang untuk keperluan manusia. Nah, ini untuk efek aliran termal dan hidrotermal pada material ini, pada material magmanya ya, pada material magmanya, ini ya, yang ini, ya, yang ini. Kalau misalnya dia itu ke atas berinteraksi dengan temperatur yang rendah, nanti dia bisa membeku, atau kalau dia berinteraksi dengan apa ini namanya air tanah, maka dia bisa masuk ke dalam rongga-rongga batuan sehingga membentuk yang namanya deposit-deposit mineral atau deposit-deposit eh, benda yang bisa ditambang gitu ya. Nah, tapi kalau khusus berkaitan dengan panas bumi ya, itu nanti akan menimbulkan perubahan juga dari sisi mekaniknya. Oke. Jadi selain aliran fluid dan termal juga perlu diperhatikan aspek mekanika dari batuan sebagai wadah dari fluida. Ya, fluidanya ini berupa air maupun uap air. Secara umum, bentuk dari lapisan batuan itu tidak berubah. Ya, jadi yang Anda lihat di sini misalnya, ya, yang ini kondisi bukit, gitu ya, lembah dan juga ketebalan dari lapisan impermeable, reservoir dan lain sebagainya sebetulnya tidak berubah apa namanya pada periode tertentu gitu ya, pada selang waktu tertentu misalnya 1 bulan atau 1 tahun dan lain sebagainya, mungkin kondisinya itu seakan-akan tidak terlalu berubah. Tapi kalau misalnya aliran panas dan lain sebagainya ini nanti ada sesuatu yang hilang gitu ya, ada aliran air atau uap air yang misalnya keluar gitu ya ke permukaan. Jadi kalau misalnya ini sistemnya tertutup, maka seharusnya secara mekanika dia tidak mengalami yang namanya perubahan di bentuk daripada si buminya itu sendiri, si padatannya itu. Tapi kalau misalnya ada kondisi tertentu, ya misalnya ini secara geologi ternyata aliran panas yang terjadi secara terus-menerus ternyata menimbulkan apa ini namanya bidang patahan atau sesar pada sistem panas bumi atau sistem gunung api itu menjadi misalnya reaktif gitu ya, atau dia membuka rongga yang baru
pada permukaan bumi sehingga uap atau air itu keluar, ya, keluar dari permukaan bumi gitu. Nah, itu akan mengakibatkan rongga yang ada di dalam ini akan berkurang jumlah fluidanya. Nah, sehingga kalau jumlah fluidanya itu keluar atau berkurang, maka nanti ukuran daripada porinya itu makin lama akan makin, oh, sebentar. Volume air dan volume uap air yang berada di dalam pori batuan tersebut itu lama-kelamaan berkurang. Jadi jumlah saturasinya berkurang, tapi yang namanya pembebanan dari atas ini tetap ada. Nah, makanya berpotensi menimbulkan yang namanya penutupan pori, ya, penutupan pori. Dan kalau misalnya jumlah pori yang nanti akan tertutup itu jumlahnya banyak dan dia itu sepanjang daripada reservoir ini, lama-kelamaan bisa terjadi penurunan dari permukaan bumi ini sendiri, ya. Lapisan kerak ini yang tadinya misalnya ketinggiannya itu di 700 meter di atas permukaan laut karena terjadi pelepasan daripada uap dan uap air di sini mengakibatkan permukaannya turun misalnya ke 650 meter di atas permukaan laut dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan menghasilkan apa namanya geomorfologi, ya, efek geomorfologi yang nantinya juga akan berbeda, kan, apakah nanti akan apa itu namanya, ya, terjadi pembentukan danau baru atau apa gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi dan lain sebagainya. Tapi yang pasti dalam kondisi tersebut artinya kondisi mekanikanya itu terganggu, ya. Yang tadinya permukaan buminya itu tidak berubah gitu ya, atau bahkan tidak terjadi deformasi. Nah, sekarang terjadi deformasi. Nah, makanya di situ keseimbangan mekanikanya itu terlambat. Nah, secara umum ya, oke, ini disebut sebagai keseimbangan mekanik. Dan pada kurun waktu yang lebih panjang, ya, bentuk fisik batuan sebagai benda padat dapat berubah karena tadi misalnya ada peristiwa patahan, atau misalnya tadi ada ini apa namanya air atau uap air yang keluar dan lain sebagainya, sehingga bentuk daripada batuan berubah karena sifat mekanika batuan juga merupakan fungsi dari tekanan dan temperatur. Nah, salah satu contoh yang di yang terjadi, ya, di real problem ini pernah dipublikasikan di jurnal geologi dari penelitiannya Segal 1885 1989, di mana operasi pada perminyakan, ya, sebetulnya, ya. Tapi kalau misalnya tapi pada dasarnya operasi yang kita gunakan di perminyakan dan gunung api itu panas bumi itu sebetulnya hampir sama, ya, di mana kita juga mengekstrak atau mengambil uap dan air, ya, ke permukaan, sehingga pori yang ada di sini lama kelamaan bisa hilang airnya atau hilang uap airnya. Kalau ini Segal 89 ini dia pada kasus reservoir minyak, ya. Jadi minyak bumi itu adalah merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, ya, dan pemanfaatannya itu ini apa namanya diambil gitu saja, ya, diambil begitu saja, dan tidak bisa kita memasukkannya lagi. Kalau di apa itu namanya, kalau di panas bumi kemarin saat kita kuliah di kelas, saat kita menonton video dari pemanfaatan panas bumi di Islandia, itu kan diperlihatkan bahwa yang namanya panas bumi itu selain dia diambil uap air dan airnya, tapi dia juga kan setelah dia dialirkan pada turbin, sebagian juga dikembalikan lagi, ya. Sebagian juga dikembalikan lagi ke bumi. Jadinya ada sumber produksi dan juga ada sumber injeksi balik gitu, ya. Nah, itu yang terjadi di panas bumi. Kalau di perminyakan, karena kita tidak bisa memasukkan lagi, ya, karena
si hidrokarbonnya itu yang kita ambil, hidrokarbon apa namanya dalam bentuk gas maupun dalam bentuk crude oil gitu ya, itu yang diambil, maka si pori ini yang ada di sini itu hilang kandungan ininya, kandungan fluidanya, sehingga mengakibatkan yang namanya terjadi kompaksi atau terjadi yang namanya pori-pori itu karena airnya itu sudah karena fluidanya itu sudah keluar, maka lubangnya itu makin mengecil karena yang tadi disebutkan bahwa di atas daripada reservoir ini kan tetap ada batu-batu yang lain gitu ya. Yang bebannya itu mungkin sekian juta ton gitu ya, atau sekian ribu ton, sehingga kalau dia dibebani dari atas, maka pori-pori yang ada di sini kehilangan tekanan porinya, ya, kehilangan tekanan porinya, sehingga yang tadinya dia punya apa itu namanya diameter yang signifikan, sekarang menjadi lebih kecil atau menjadi tertutup. Nah, ini menimbulkan masalah baru, ya. Kalau misalnya ada kondisi tekanan apa namanya pori yang berubah mengakibatkan potensi apa namanya terjadinya retakan-retakan atau patahan-patahan. Tapi yang lebih kentara ini adalah di sini, ya. Yang lebih kentara adalah yang tadinya dia itu permukaannya ini yang garis putus-putus, tapi karena ini disedot, ya, karena ini disedot si fluidanya, maka apa ini namanya tekanan pori yang ada di sini berkurang sehingga kondisi mekanika yang ada di atas ini berkurang gitu ya ketahanannya atau stresnya sehingga dia turun permukaannya yang bagian yang ini karena itu tadi si fluida yang ada di sini sudah diambil. Nah, kalau misalnya di panas bumi, walaupun ada sumber injeksi, tapi juga yang namanya operator di daerah tersebut juga harus hati-hati. Jangan sampai produksi ya air yang diproduksi atau uap air yang diproduksi itu melebihi apa yang diinjeksikan ya dan juga harus dihitung oleh ahli-ahli yang bekerja di situ karena kita tadi ada modelnya kan ya tadi kita ada modelnya menggunakan persamaan Fourier yang termodifikasi kemudian ada persamaan konduksi panas yang ada tambahan konveksinya di sini kemudian ada persamaan Darcy di sini yang juga ada panasnya dan juga ada persamaan kontinuitas. Nah, sebetulnya juga ada hal yang bisa diprediksi juga dari faktor ini, apa namanya, input dari air hujan. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya kita menemui suatu kondisi di mana produksi itu jauh melebihi daripada kemampuan reservoir ini untuk mendapatkan air balik, nah bisa jadi nanti tekanan pori yang ada di sini berkurang gitu ya berkurang sehingga bisa terjadi yang namanya retakan-retakan atau patahan-patahan yang ada di sini nah sehingga kondisi mekanika yang terjadi di sini tidak lagi setimbang bisa jadi dia ya ini kalau misalnya ada penurunan seperti ini jelas dia tidak setimbang atau misalnya nanti ada gempa-gempa kecil ya ada gempa-gempa kecil yang nanti berujung menjadi pembentukan gempa yang lebih besar nah itu juga merupakan salah satu bentuk daripada terjadinya ketidakseimbangan secara mekanik. Nah, oleh karena itu maka orang yang mendalami apa itu namanya sistem panas bumi dan juga gunung api harus juga memperhitungkan faktor sumber ya faktor sumber daripada air yang nanti masuk ke sini ya jadi tidak hanya sekedar kita mematuhi apa namanya hukum kontinuitas di mana massa air yang masuk sama dengan yang keluar, tapi juga harus diperhitungkan apakah input tambahan dari air hujan juga mempengaruhi daripada aliran dan lain sebagainya. Nah, makanya untuk sistem panas bumi yang memproduksi uap dan juga air harus diperhatikan bahwa yang namanya reservoir di sini jangan sampai dia kehilangan tekanan porinya secara signifikan karena kalau terjadi maka bisa jadi mempengaruhi kondisi
geomekanika daerah sekitarnya. Kalau di daerah ini sebelumnya sudah ada apa itu namanya patahan-patahan yang terjadi sebelum adanya produksi. Kalau misalnya di sini kondisi tekanan porinya berubah, mempengaruhi kondisi di sini, bisa jadi ini reaktivasi gitu. Bisa jadi yang tadinya ini sudah terkunci, ya, retakannya ini sudah tidak ada lagi, sudah tidak terbentuk lagi, atau patahannya ini sudah tidak bergerak lagi, akhirnya menjadi bergerak lagi ya, karena di sini ada kondisi tekanan pori yang berubah gitu ya. Tekanan pori yang berubah sehingga tegangan yang arah vertikal ini menjadi lebih dominan. Sebelumnya si apa namanya tegangan yang arah vertikal ke bawah ini diimbangi oleh tekanan pori dari reservoir ini. Nah, tapi karena di sini sudah tidak ada, misalnya karena isi daripada fluidanya sudah diambil, atau isi dari fluidanya ini tidak diimbangi dengan fluida yang diinjeksikan, atau tidak diimbangi dengan air hujan yang masuk pada musim-musim tertentu, maka bisa jadi muncul ini. Dan pada tahun 89 ini terjadi ya di suatu reservoir, tapi ini memang kasusnya diambil dari panas bumi. Sorry, dari apa namanya perminyakan ya, dari suatu reservoir perminyakan di mana di situ terjadi gempa-gempa yang magnitudonya itu lumayan kerasa gitu ya, jadi sampai orde magnitudo 3 gitu. Nah, itu bisa menyebabkan getaran di daerah sekitar. Nah, makanya harus diwaspadai jangan sampai nanti produksi daripada panas bumi, perminyakan dan lain sebagainya ini apa bisa mempengaruhi daerah sekitar. Nah, dengan konsep ilmu yang sama, maka sebetulnya kalau ada magma menuju permukaan, sebetulnya juga terjadi tuh yang namanya ketidakseimbangan. Ya, karena di sini kan, nih, ya di sini nih ya, pada ilustrasi ini, pada saat yang namanya magma itu apa naik ke atas, kondisi yang tadinya stabil itu juga berubah gitu, ya. Makanya pada studi-studi vulkanologi yang kita lihat beberapa waktu ke belakang saat ada apa itu namanya pengawasan terhadap Gunung Kelut, Merapi, Gunung Agung dan lain sebagainya, itu diperlukan karena untuk mengetahui kapan si erupsi itu terjadi, ya. Karena nanti si material dari magma ini saat muncul ke permukaan itu nanti dia berinteraksi dengan air hujan, berinteraksi dengan apa material-material yang ada di permukaan bumi. Nah, itu nanti akan bisa jadi bencana buat orang-orang yang tinggal di sekitarnya itu ya, seperti nanti banjir lahar dan lain sebagainya. Makanya pada saat magma ini naik ke atas permukaan, nah itu sebetulnya juga terjadi ketidakseimbangan secara mekanika. Jadi ketidakseimbangan secara mekanika eh, pada panas bumi ya dia berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan tekanan pori yang berubah pada reservoir. Tapi kalau pada kasus pada kasus gunung api itu si kondisi batuan yang tadinya stabil kemudian diterobos gitu ya oleh magma yang menuju ke atas. Nah, itu magma itu seperti yang kita sampaikan yang kita pelajari di pekan yang lalu itu kan sebetulnya juga merupakan batuan tapi dia bentuknya lebih fluid gitu ya. Jadi bukan fluida sebetulnya tapi dia tuh batuan tapi reologinya itu seperti fluida di mana dia kalau misalnya ada celah dia ingin ke atas gitu ya karena itu perilaku daripada fluida kalau misalnya ada celah itu selalu ingin ke atas melalui kapiler atau melalui pori itu atau melalui retakan itu. Nah, itu sehingga karena batu didesak oleh batu, makanya kondisi si ininya, kondisi si apa itu namanya batuannya juga secara mekanika berubah. Kalau misalnya ada magma yang mengalir ke atas, tentu saja yang terjadi bukan penurunan permukaan bumi, ya. Yang terjadi adalah pembentukan yang namanya gunung api, ya.
seperti ini. Nih, kalau misalnya ada magma yang ke atas, itu kan berarti ada lapisan yang tadinya lurus-lurus saja seperti ini, kemudian dia diangkat gitu ya, diangkat. Nah, sehingga dia membentuk yang namanya puncak gunung atau puncak atau bukit gitu ya, gunung api. Seperti yang kita lihat di kampus, misalnya Tangkuban Perahu gitu ya, atau misalnya Gunung Burangrang, atau misalnya Manglayang di sebelah timur, atau di sebelah selatan itu Gunung Malabar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah akibat daripada magma yang ke atas ya, sehingga dia membentuk apa namanya puncak gitu ya, membentuk puncak seperti itu. Nah, kalau di gunung api yang terbentuk adalah permukaan bumi yang tadinya rata jadinya ke atas gitu ya, mengalami pengangkatan. Nah, kemudian karena nanti dia lama-kelamaan akan patah karena apa itu namanya kondisi mekanikanya itu terganggu, maka timbul yang namanya patahan model Graben seperti ini. Nah, inilah yang nanti akan menjadi conduit, akan menjadi saluran bagi air yang berada di reservoir atau aquifer dalam ini untuk bisa keluar dan ini apa namanya menimbulkan uap ke atas dan lain sebagainya, atau termanifestasikan kalau misalnya di Lembang itu sebagai sumber air panas ya, di Ciater dan lain sebagainya. Nah, itu jadi dia muncul ke atas dan lain sebagainya. Nah, jadi kondisi mekanika penting ya, karena nanti berkaitan dengan apa itu namanya apa namanya efek lanjutan daripada proses yang terjadi di gunung api dan juga di panas bumi. Nah, persamaannya secara fisis, kalau mekanika pasti ke hukum Newton. Ya. Padatan itu kalau misalnya kita kasih tegangan atau kita kasih gaya luar, pasti nanti akan muncul yang namanya di sini elastisitas gitu ya. Jadi pada kondisi keseimbangan mekanik, kalau tidak ada apa-apa, maka sigma F itu sama dengan 0. Jadi total seluruh gaya yang berlaku pada padatan ini adalah sama dengan 0. Artinya padatan ini tidak mengalami yang namanya percepatan, ya. Tidak mengalami yang namanya percepatan atau ya tidak mengalami percepatan atau tidak berubah gitu ya. Apa namanya posisinya tidak berubah. Nah, tapi di TPB juga kita kan belajar ya kalau misalnya bola basket atau misalnya bola tenis saat dia menumbuk lantai dan lain sebagainya, walaupun misalnya dia itu tidak berubah posisinya, tapi pada saat dia membentur itu kan dia mengalami itu ya, mengalami deformasi. Nah, walaupun tidak mengalami perpindahan ya dalam kondisi keseimbangan mekanik tidak mengalami perpindahan posisi si padatan ini, tapi di dalamnya itu terjadi yang namanya deformasi atau perubahan bentuk ya. Jadi walaupun si padatannya ini tidak berubah posisi, tapi bentuk yang ada di ininya, yang ada di dalamnya bisa jadi berubah gitu. Nah, makanya pada kondisi ini ya eh, sebuah batuan berpori atau material bumi umumnya itu apa berlaku hukum elastisitas ya, atau itu apa namanya yang mengaitkan antara tegangan dengan perubahan bentuk. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tegangan yang terjadi adalah sama dengan suatu konstanta elastisitas dikalikan perubahan bentuk daripada benda tersebut atau deformasi. Nah, kalau di fisika dasar kita mengenal dulu ada yang namanya modulus Young, ada yang namanya modulus geser, ada yang namanya modulus bulk dan lain sebagainya. Nah, itu sekarang kita pakai. Jadi kalau misalnya sebuah benda padat itu mengalami pembebanan atau di dalamnya itu ada aliran air, ada panas dan lain sebagainya, maka si benda padatnya juga seharusnya juga mengikuti gitu ya, apa namanya. Jadi walaupun dia itu hanya sebagai wadah, tapi kondisi tekanan dan temperaturnya itu juga ini mengikuti dia ya, mengikuti daripada
ya itu apa namanya sebagai reaksi daripada aliran fluida dan terma yang terjadi di dalam pori-porinya itu. Nah, sehingga eh, secara mekanika setiap tegangan atau stres yang dialami oleh padatan tersebut nanti akan di apa disalurkan sebagai perubahan bentuk gitu ya. Perubahan bentuk daripada padatan tersebut. Ya walaupun pada kondisi yang setimbang ya. Nih ya, misalnya kita ambil kondisi setimbang yang ada di sebelah sini itu pada saat kondisi setimbang walaupun misalnya di situ ada aliran panas atau ada aliran air atau uap air di sana memang terjadi deformasi tapi deformasinya itu juga kan sebagai akibat daripada pola aliran itu ya apa mengakomodasi apa namanya tekanan dan juga temperatur yang terjadi di bawah gitu. Jadi dia apa namanya sebagai reaksi gitu ya, sebagai penyeimbang daripada perubahan tekanan dan temperatur yang terjadi di bawah. Nah, itu berakibat pada terjadinya apa deformasi gitu ya yang ada di situ. Nah, itu tapi secara garis besar perubahan deformasi yang terjadi di sini tidak mengakibatkan benda ini atau benda padat ini ya yang berupa gunung dan permukaan kerak bumi itu berubah posisinya gitu ya. Nah, itu yang berlaku pada kesetimbangan mekanik. Jadi total semua gaya yang berlaku pada dirinya, walaupun ada proses aliran air, ada proses pemanasan dan lain sebagainya, itu adalah sama dengan nol. Nah ini terminologinya dijelaskan di sini. Ini adalah stres ya atau tegangan yang terjadi pada padatan. Nah tegangan yang terjadi pada padatan itu nanti berinteraksi dengan tekanan pori ya tekanan pori yang berada di dalam pori-pori batuan, di mana tekanan pori ini adalah tekanan daripada fluida itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya fluida yang kita tinjau di situ adalah fluida air, maka ini berkaitan dengan fluida air. Kalau misalnya dia itu uap air, maka ini adalah tekanan dari uap air. Kalau dia itu eh, fasenya dua, uap air dengan air atau komponennya dua, fasenya ya, fasenya dua, jadi air sama-sama, tapi yang satu dalam bentuk cair, yang satunya lagi dalam bentuk uap, maka di sini juga akan ada dua komponen, ya, ada dua komponen yang berkaitan dengan tekanan pori dari uap air dan tekanan pori dari eh, air itu sendiri. Tapi di sini saya buat sebuah model yang lebih simpel. Kita anggap bahwa apa namanya fluidanya itu jenisnya satu, gitu ya. Kita anggap saja air, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah tensor tegangan efektif yang menjelaskan tentang total daripada tegangan, di mana tegangan daripada padatan itu nanti dipengaruhi oleh tekanan pori, ya, tekanan pori oleh ini yang berada dari fluida yang berada di dalam pori-porinya itu. Nah, sedangkan persamaan momentumnya atau persamaan kontinuitasnya ini adalah seperti ini, ya. Jadi bisa dilihat di sini antara padatan dengan fluida itu juga saling terkait. Sama seperti halnya pada saat kita membahas ini, ya. Kalau misalnya air di sini kemudian berinteraksi dengan panas, maka persamaan panas dengan persamaan air itu saling terkoppel, saling berkait. Makanya persamaan Fourier yang tadinya adalah hanya ini saja, kemudian ada faktornya. Untuk persamaan konduksi, sekarang ada faktor tambahannya yang ini sehingga dia tidak lagi menjadi konduksi murni tapi menjadi konveksi juga karena ada interaksinya dia dengan air. Begitu pula dengan persamaan Darcy yang menjelaskan tentang kecepatan laju alir fluida di sini. Tidak lagi dia hanya bergantung kepada tekanan tapi juga ada faktor kompresibilitas atau ada faktor ini apa namanya pemuaian ya. Ada faktor pemuaian yang juga terjadi di situ. Pemuaian dari sisi airnya gitu ya. Karena kalau air dipanaskan maka si pori-porinya itu juga nanti ini apa namanya terdesak gitu ya. Karena si air itu sendiri juga kalau dipanaskan dia ini apa namanya ngembang gitu. Nah, sehingga
sehingga persamaan temperatur dengan aliran air terkopel. Nah, di mekanika juga sama, ya. Di mekanika, faktor yang pengaruhi di sini adalah antara komponen tegangan pada fase padatnya, ya, pada batuannya itu dipengaruhi juga oleh tekanan pori yang dalam porinya itu diisi oleh fluida. Nah, makanya di sini persamaan momentumnya atau persamaan kontinuitasnya dalam kondisi keseimbangan mekanik di sini tidak fungsi waktu, ya. Tidak fungsi waktu, jadi dia berlaku sepanjang masa gitu ya, berlaku sepanjang masa dan juga artinya tidak ada komponen air yang terperangkap gitu ya. Ini benar-benar dalam kondisi setimbang dan si ini dipengaruhi oleh ini ya. Dipengaruhi oleh ini ada M ini adalah modulus elastisitas daripada si batuan tersebut. Nah, tadinya kan tidak ada. Kalau misalnya kita anggap aliran air itu benar-benar setimbang ya, kita kembali lagi ke persamaan kontinuitas. Kalau di persamaan kontinuitas dalam kondisi yang benar-benar setimbang, ini komponen yang ini nih nol. Komponen turunan dia terhadap waktunya nih nol, kemudian faktor sumbernya nih nol. Jadi benar-benar menjelaskan tentang bagaimana aliran itu benar-benar tunak gitu ya atau steady state. Jadi alirannya itu benar-benar mulus gitu ya. Jadi massa air yang masuk adalah sama dengan yang keluar. Itu adalah kondisi yang demikian. Nah, tentu saja di mekanika kalau kondisinya itu cenderung kuasi statik ya atau statik seperti contoh yang ini. Nah, ini sama dengan nol sini. Ya, tapi di sini ada faktor tambahan ya. Ada faktor tambahan di mana kita juga menjelaskan tentang keterkaitan antara faktor mekanika ini dengan fluidanya. Ya, ini apa faktor fluidanya sama mekanikanya ini saling terkapel. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau misalnya berubah ya. Tadi sudah dijelaskan salah satu jenis perubahan yang bisa terjadi adalah penurunan muka permukaan tanah gitu ya. Penurunan daripada ketinggian permukaan tanah maupun itu naik jadi bukit gitu ya, naik jadi yang namanya gunung api gitu. Nah, perubahan pada kondisi batuan dapat terjadi untuk periode yang sedang hingga panjang maupun yang terjadi untuk periode pendek. Pada kondisi periode yang menengah hingga panjang, ini skalanya bisa jadi tahunan, ya, bisa jadi tahun, ya, bisa dalam dekade, bisa dalam abad atau dalam skala geologi. Maka fenomena yang terjadi di sini, ya, adalah penurunan elevasi tanah, pelapukan, pembentukan patahan, dan lain sebagainya. Sedangkan kondisi non setimbang, ya, kondisi kesetimbangan mekanik yang tidak sama dengan nol yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup cepat, ya, dalam orde menit atau dalam orde detik, itu salah satu contohnya adalah terjadinya gempa, ya, gempa atau longsor. Itu juga bisa merupakan salah satu contoh dari perubahan kondisi mekanik yang terjadi dalam periode yang pendek. Nah, kalau misalnya periodenya sedang sampai panjang, maka tadi bisa dilihat di sini. Yang tadinya komponen di sini adalah 0, artinya tidak mengalami percepatan. Ingat ya, dulu di TPB, sigma F adalah sama dengan MA. Jadi M-nya ini merepresentasikan massa atau densitas dari padatan. Padatannya ini mengalami percepatan, gitu ya, mengalami percepatan akibat adanya sigma gaya. Nah, kalau di sini dalam kondisi yang tidak setimbang, maka terjadi yang namanya faktor difusi, ya, mengalami yang namanya faktor difusi, artinya perubahan bentuk daripada padatan tersebut berlangsung dalam
jangka waktu yang relatif lama gitu ya. Dalam jangka waktu yang berangsur-angsur gitu ya. Jadi tidak apa namanya tidak mengalami yang namanya percepatan yang sangat tinggi gitu ya. Nah, makanya di sini dia FMA ya, FMA, tapi A-nya di sini direpresentasikan oleh perkalian antara faktor C bintang dengan perubahan apa itu namanya posisi daripada partikel benda terhadap waktu. Jadi ini sebenarnya kecepatan ya. Ini sebenarnya faktor kecepatan ya, tapi dikalikan dengan faktor ini ada faktor apa namanya C bintang ini yang menjelaskan tentang ini apa namanya kondisi perubahan daripada si bentuknya ini gitu ya. Nah, sehingga label di sini ya, sehingga variabel-variabel yang ada di sini kembali setara gitu ya. Kalau ini kan force Newton, kalau ini kan seakan-akan kita mengalihkan massa ya, mengalihkan massa atau massa jenis dengan densitas sorry dengan kecepatan ya. Massa dikalikan kecepatan itu kan harusnya momentum. Makanya di sini ada satu koefisien lagi ya yang menjelaskan tentang bagaimana perubahan daripada kecepatan ini berlangsung dalam kurun waktu yang lebih lama gitu ya. Nah, sehingga faktor di sini dia ujung-ujungnya menjadi FMA ya, sebetulnya FMA. Sehingga karena ini C bintang ini sebetulnya adalah faktor koreksi itu tadi, faktor apa namanya tambahan yang mempengaruhi daripada si perubahan ini. Nah, karena objek yang kita tinjau juga itu mengalami yang namanya perubahan bentuk juga secara gradual, nggak langsung berubah gitu ya. Nah, itu makanya ada faktor ini. Nah, tadinya ini kan nol. Kalau dalam kondisi setimbang, total seluruh gaya adalah sama dengan nol. Tapi sekarang dia ada faktor ini yang menyebabkan dia berubah bentuk tapi ada apa namanya dalam jangka waktu yang lama. Nah, begitu pula dengan ini, sigma F yang terjadi pada padatan tersebut sebetulnya adalah sama dengan perubahan daripada tegangan, ya, perubahan tegangan dan juga perubahan dari sisi tekanan porinya, gitu ya. Sama seperti di sini, ya. Sigma F ini kalau tidak ada hentakan dari luar kan sebetulnya terjadi dalam dirinya sendiri dalam bentuk berupa perubahan bentuk deformasi maupun perubahan daripada tekanan pori. Nah, jadi kalau dalam kondisi yang non setimbang, yang tadinya nol sekarang ada faktor ini. Ya, ada faktor difusi ini, ada faktor kebergantungan terhadap waktu ini. Nah, untuk tegangannya sama ya. Jadi menjelaskan bahwa dalam apa namanya dalam batuan dan lain sebagainya yang namanya besaran tegangannya itu sama. Apa namanya dia dipengaruhi oleh yang namanya koefisien apa itu namanya modulus elastisitas, ini konstanta geser, ini konstanta Lame ya. Sedangkan kalau untuk porinya dia dipengaruhi oleh konstanta Biot ya. Jadi M dan alfa ini merupakan merupakan modulus elastik yang dulu mungkin saat TPB belum pernah ketemu karena kita dulu di TPB hanya diajarkan modulus Young, modulus bulk dan juga modulus geser. Nah, kalau di sini ada modulus geser ini masih tetap berlaku di mana menyatakan bagaimana perubahan bentuk benda kalau ditekan ke bawah perubahannya itu justru ke samping. Sedangkan kalau yang ini konstanta Lame ya, konstanta Lame ini menjelaskan tentang mirip-mirip dengan konstanta Young sebetulnya ya. Mirip-mirip dengan konstanta Young tapi di sini berkaitan dengan kalau misalnya benda itu di ini ke bawah ya, ditekan ke bawah maka perubahan bentuknya tidak hanya dari aspek panjang tapi juga dari lebarnya juga gitu ya. Nah, makanya di sini menggunakan konstanta Lame. Sedangkan modulus biot M ini berkaitan dengan bagaimana perubahan daripada modulus-modulus ini mengakibatkan perubahan pada tekanan ya, mengakibatkan mengaitkan ya, mengaitkan perubahan yang terjadi pada padatan pada tekanan pori. Nah, itu dihubungkan dengan yang namanya konstanta biot. Nah,
Di sini faktor tegangan batuannya ini sama karena batuannya itu ya tentu saja dia dibentuk oleh mineral yang sama, dibentuk oleh apa itu namanya matriks yang sama dan lain sebagainya, sehingga persamaannya ya tetap seperti ini. Kemudian untuk relasinya dia dengan pori juga masih mengikuti ini. Nah, yang berubah adalah persamaan momentumnya atau persamaan kontinuitasnya. Di sini faktor kontinuitas yang tadinya itu adalah yang ini ya, konstan, tidak ada kebergantungan terhadap waktu, sekarang punya kebergantungan terhadap waktu. Kebergantungan terhadap waktunya pada tekanan pori dan juga pada partikel batuan ya. Jadi U ini merepresentasikan deformasi atau perubahan bentuk atau perubahan posisi yang terjadi pada fase batuannya. Nah, jadi dalam skala waktu yang lebih panjang yang namanya ini ya, ini apa kondisi di mana muka permukaan tanah ini ya, atau ketinggian atau elevasi permukaan tanah ini turun, itu tuh nggak langsung turun gitu ya. Jadi dia perlu waktu. Ya, makanya tadi ada C bintang itu dia sebetulnya menjelaskan tentang itu. Menjelaskan tentang bagaimana yang tadinya itu dia satu level di sini ya. Yang tadinya dia itu satu level di sini misalnya ketinggiannya itu di 700 meter di atas permukaan laut, setelah operasi 10 tahun atau setelah operasi sekian tahun dia turun menjadi 650 gitu ya. Makanya ada selisih tuh. Ada ada perubahan elevasi sebesar 50 meter dalam skala waktu tertentu. Nah, itulah makanya signifikansi daripada C bintang itu tuh di situ. Ya, signifikansi daripada C bintang ini menjelaskan tentang dia nih kurun waktunya gimana gitu ya. Berlangsung dalam. Nah, artinya juga bahwa karena dia berlaku dalam waktu yang apa namanya cukup lama juga, maka di sini faktor perubahan tekanan pori terhadap waktunya juga perlu diperhitungkan. Begitu pula dengan perubahan apa ini namanya bentuk ya deformasi batuan terhadap waktu juga perlu diperhitungkan. Makanya di sini yang tadinya dia itu konstan saja seperti ini, sekarang dia berubah menjadi ini. Ya, itu kalau kondisi non setimbang pada kondisi geomekanika dalam periode yang sedang sampai panjang. Nah, sekarang kalau gempa. Nah, ini yang dulu jadi salah satu bidang apa studi saya waktu S3 dulu adalah bagaimana menggunakan persamaan gelombang untuk medium berpori. Nah, ini kondisi kalau misalnya ini ya tadi, kalau misalnya terjadi penurunan muka apa namanya muka permukaan tanah sehingga dia di sini terbentuk patahan-patahan, kemudian patahannya ini kemudian akhirnya pecah, maka dia nanti akan mengirimkan getaran gitu ya ke segala arah. Nah, itu terjadi dalam kurun waktu yang cepat. Jadi tanah itu bergetar ya, berputar dari titik seimbangnya. Sama seperti kita kalau di hukum Hooke itu kalau kita ada pegas dan massa kita tarik kemudian terjadi simpangan gitu kan. Simpangan dari titik setimbangannya. Nah, itu yang terjadi pada tanah. Nah, pada saat apa itu namanya akumulasi stres pada atau stres itu tegangan pada patahan ini misalnya lepas, maka nanti dia akan menghasilkan yang namanya gempa ya ke segala arah ke arah kanan, ke arah kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, segala arah. Jadi 3 dimensi. Nah, yang terjadi adalah terjadi perubahan bentuk, tapi terjadi perubahan bentuk yang mengakibatkan yang namanya partikel benda itu mengalami percepatan. Ya, kalau yang sebelumnya itu kan sebetulnya terjadi perubahannya itu percepatannya nggak ada gitu ya. Bahkan di sini kan ini ya, bahkan di sini kan sebetulnya kita menghubungkan kecepatan daripada perubahan bentuk ini dengan massa. Ini kan seakan-akan momentum, tapi kita ini kan ya, kita tambahkan faktor C bintang ini untuk menjelaskan bahwa ada faktor tambahan lain dari sisi langsung dalam
waktu yang lama, sehingga ini persamaan di ruas kanan ini tetap menjadi identik dengan MA gitu ya, identik dengan faktor massa dikalikan percepatan, walaupun ini sukunya ini kan sebetulnya kecepatan ya, ini sukunya kecepatan. Kalau densitas ini berkaitan dengan massa sebetulnya, jadi massa kali kecepatan kan sebetulnya momentum. Nah, massa kalau di ruas kanan momentum kan harusnya tidak sesuai ya dengan yang sebelah kanan ya, harusnya ini kan gaya. Kalau gaya itu FMA, nah makanya ada faktor tambahan ini. Nah, nanti kalau misalnya Anda itu main ini lebih lanjut, ya, belajar lebih lanjut tentang bagaimana deformasi terjadi dan lain sebagainya, nanti akan dapat nih faktor C bintang ini macam-macam ininya, bentuknya. Nah, karena kuliah kita ini masih kuliah pendahuluan, ya, kita nggak bisa terlalu jauh melangkah dari sini, ya. Karena kalau di yang udah studi ininya, yang udah studi benerannya ini nanti faktor C bintang ini macam-macam. Ya. Ada campuran dari konstanta-konstanta apa itu namanya mekanika, termal, kemudian tekanan dan lain sebagainya macam-macam. Nah, tapi kalau gempa ini kita bisa langsung kaitkan dia dengan faktor percepatan di sini ya, ya bisa dilihat ya bahwa ini sigma F total semua gaya yang terjadi pada padatan adalah sama dengan MA ya. M-nya diwakili oleh densitas atau massa jenis, A-nya ini dari perubahan posisi dari partikel batuan terhadap waktu ya, 2 kali ya. Jadi ini faktornya percepatan MA ini langsung ini menyatakan bahwa yang namanya perubahan mekanika yang terjadi di situ berlaku dalam waktu yang cepat dalam skala detik. Jadi percepatannya itu terjadi dalam waktu yang cepat dalam order detik atau menit gitu ya. Nah, itu ya biasanya yang terjadi pada gempa tektonik maupun vulkanik. Bahwa yang namanya getaran merambat pada padatan dalam periode waktu yang lama. Dalam periode yang singkat ya. Jadi frekuensinya jauh lebih tinggi daripada yang ini. Daripada yang tadi terjadi untuk yang apa namanya yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu kan dia periodenya panjang, bisa tahunan, bisa dekade gitu ya, bisa abad. Tapi kalau yang ini dia berlaku dalam kurun waktu yang cepat gitu. Nah, di sini yang terjadi adalah dari sisi stresnya ini sama sekali lagi, kemudian dari sisi stres totalnya yang dia itu dikaitkan dengan tekanan pori juga tetap sama, tapi di sini persamaan kontinuitasnya sekarang ada faktor ini ya. Kalau di gempa ya, selain dia ada tambahan ini ya, ya, selain ada tambahan ini juga ada faktor ini sebagai pengkopel, sebagai pengait dengan peristiwa mekanika yang terjadi. Nah, makanya nanti di sini eh, apa namanya bisa kita nanti dapatkan solusi untuk gelombang gempa solusi dari U itu nanti kita dapatkan dia merupakan ini apa namanya gelombang gempanya itu yang nanti direpresentasikan oleh apa namanya perambatan gelombang badan sama perambatan gelombang permukaan ya. Gelombang badan itu sendiri ada 2 jenis, ada primer sama sekunder. Kalau gelombang permukaan itu nanti ada gelombang Love ya, ada gelombang Love, ada gelombang Rayleigh. Nah, itu kalau misalnya rekan-rekan di sini sudah pernah belajar di Kapita Selecta FBSK, harusnya sudah mengenal ada 2 jenis apa gelombang-gelombang itu apa gelombang seismik itu. Nah, ini lah yang terjadi kalau misalnya keseimbangan mekanika terlanggar dalam periode waktu yang cepat ya. Jadi kalau misalnya ada slip pada patahan ya. Jadi di sini ya di dalam kondisi aquifer atau reservoir panas bumi ini kemudian muncul patahan, patahan ini kemudian slip. Nah, getarannya ini merambat ke segala arah
secara 3 dimensi, tapi perambatannya itu, penjalarannya itu berlangsung dalam orde waktu yang cepat. Jadi percepatannya itu cepat redam lagi gitu. Jadi nggak berlangsung terus-menerus. Beda dengan ini penurunan permukaan. Kalau penurunan permukaan dia tuh berlangsung terus-menerus sampai nanti akhirnya setelah sekian dekade atau setelah sekian tahun dia kalau diukur ternyata ternyata elevasinya beda jauh dengan pada saat semula dan lain sebagainya. Nah, itulah nanti ininya perbedaannya. Jadi kalau di sini kondisi geomekanika kalau betul-betul tidak terjadi perubahan ya, kesetimbangan mekanik kalau benar-benar tidak terjadi perubahan maka dia nol ya. Ini kondisinya betul-betul stabil gitu ya. Jadi bisa saja dalam kurun waktu yang pendek, dalam kurun waktu harian atau kurun waktu mingguan yang namanya deformasi itu walaupun kita misalnya mengambil uap air dan juga ngambil fluida dari reservoir secara terus-menerus, tapi bisa jadi dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu dia belum ada penurunan, ya, belum terjadi penurunan muka air, belum terjadi penurunan permukaan, ya, permukaan bumi atau permukaan tanah. Nah, itu bisa kita anggap dia masih dalam kondisi yang setimbang secara mekanik. Tapi kalau sudah berlaku ada ini ya, ada permukaan bumi yang turun atau permukaan bumi yang naik. Nah, ini kondisinya yang ini. Nah, persamaan ini juga berlaku kalau misalnya ada intrusi magma dari bawah membuat lapisan bumi yang tadinya stabil, rata seperti itu akhirnya dia naik gitu ya. Naik membentuk puncak gunung atau membentuk bukit. Nah, itu juga dalam periode yang sama seperti ini. Jadi berlaku selama sekian tahun gitu ya, selama kurun waktu dekade atau abad dan lain sebagainya, atau dalam skala waktu geologi. Tapi kalau yang gempa ini terjadi dalam periode yang singkat karena saat apa itu namanya tegangan itu lepas, energinya itu merambat ke segala arah dan perambatannya ini lama kelamaan meredam ya, lama kelamaan meredam sehingga saat partikel bumi itu bergetar, dia tidak bergetar selamanya, tapi setelah sekian detik atau sekian menit tertentu dia akhirnya ini lagi stabil lagi. Nah, itu yang tadi terkait dengan kesetimbangan mekanik. Nah, terakhir ini kita ngomongin tentang yang namanya sistem multifisis. Nah, model bumi yang sederhana, tadi kita dari pekan yang lalu sudah menjelaskan bahwa aliran dimodelkan oleh persamaan Darcy dan momentum, persamaan momentum. Thermal dimodelkan oleh yang namanya persamaan Fourier dan persamaan konduksi. Kemudian kalau fluida dan thermal berinteraksi, maka membentuk yang namanya persamaan konveksi panas. Kemudian muncul lagi yang namanya faktor geomekanika atau faktor mekanika, yaitu kondisi batuan harus memenuhi kondisi batuan dan juga fluida harus memenuhi yang namanya hukum Newton. Kalau dalam kondisi yang setimbang, maka tidak muncul percepatan. Nah, dalam kurun waktu yang lebih panjang atau dalam kurun waktu yang sangat singkat, bisa jadi yang namanya kesetimbangan ini terlanggar. Satu sebagai gempa untuk kurun waktu yang cepat, atau memenuhi persamaan itu, apa namanya, persamaan difusi, ya. Jadi rupa buminya itu berubah secara gradual. Nah, sehingga terjadi coupling atau terjadi keterkaitan antara kondisi padatan dan juga porinya, yaitu fluida yang berada di dalam pori itu. Nah, saling berkaitan. Makanya tadi ada persamaan apa itu namanya? Ada persamaan konstitutif, ya. Ada hukum Newtonnya, ya, yang ini ada persamaan konstitutifnya, ada tensor tegangan efektifnya atau tensor tegangan total, dan juga ada persamaan momentum yang dimodifikasi. Nah, di sini ya, kalau kita menjelaskan secara parsial, maka kita bisa melihat
sistem panas bumi atau sistem gunung api yang kita tinjau itu bisa kita lihat dari yaitu dari aspek tertentu saja, ya. Aspek alirannya saja kah, aspek panasnya saja kah, atau aspek itu tadi geomekanikanya saja. Nah, tapi di sini model bumi yang sederhana itu keunggulannya adalah lebih cepat untuk dihitung, ya, dan lebih dekat dengan pengukuran yang apa namanya lebih cepat dihitung, dan apa itu namanya lebih mudah untuk dimodifikasi, ya, lebih mudah untuk dimodifikasi sesuai dengan kondisi gunung api yang berkaitan atau sistem panas bumi yang berkaitan gitu. Tapi ada juga aspek yang lain yaitu pengukuran, ya. Jadi walaupun model bumi yang sederhana itu lebih cepat untuk dihitung, tapi kita ingin juga mendapatkan sebuah model bumi yang dekat dengan pengukuran karena kita fisika kan. Saat kita membentuk suatu model, modelnya itu harus apa namanya disarikan, ya, atau disimpulkan dari pengukuran, ya. Jadi nggak hanya kira-kira gitu ya. Kalau yang kira-kira itu kan, kalau kira-kira secara persamaan itu kan sebetulnya dia lebih ke matematis ya. Tapi kalau kita di fisika, itu model matematis apapun yang kita buat harus sesuai dengan yang namanya data lapangan. Dan biasanya pembobotan yang lebih besar itu diinikan dari aspek si pengukuran. Karena kita anggap bahwa itulah yang memang secara fisik terukur, secara fisik terukur. Ya. Nah, aspek pengukurannya ini macam-macam. Ada yang aspek pengukuran temperaturnya kah, ada aspek kecepatan fluidanya, atau aspek apa itu namanya apa namanya percepatan apa itu namanya partikel buminya lah saat dia bergetar gitu ya dan lain-lain. Nah, yang sering terjadi di kenyataan adalah kadang model bumi yang sederhana itu ternyata menghasilkan error gitu ya. Tidak selamanya sesuai dengan data hasil pengukuran. Ya, kenyataannya model yang dikembangkan, walaupun yang kita inginkan itu adalah model yang sederhana karena lebih cepat dihitung. Kalau lebih cepat dihitung itu kita bisa prediksi, ya, bisa kita apa namanya membuat perakiraan, misalnya sistem panas bumi ini akan terus beroperasi sampai berapa tahun, atau untuk itu misalnya kita membuat suatu model intrusi magma gitu ya, kita memprediksi kapan ini misalnya intrusi magma ini akhirnya menjadi letusan, jadi erupsi gitu ya. Nah, itu bisa diperkirakan secara ini, perkirakan secara model, tapi juga dia harus diikat dengan pengukuran, ya. Harus diikat dengan data pengukuran. Nah, seringkali model yang udah dibuat bagus-bagus ini nggak sesuai gitu ya dengan hasil pengukuran. Bisa jadi karena model yang kita buat itu terlalu sederhana. Sedangkan bumi itu sendiri tadi kan sudah terlihat. Aliran air terkoppel dengan panas. Aliran air juga terkoppel dengan kondisi geomekanika. Nah, bisa jadi ketiga faktor itu saling berkaitan. Nah, apalagi kalau misalnya kita modelnya itu adalah model yang mengakomodasi uap air dan air misalnya. Jadi nggak cuman satu jenis fasa fluida saja, bisa jadi yang uap air. Kalau di perminyakan, kita juga jadi akhirnya nanti multi komponen. Ada komponen gas ininya, gas apa? Ada komponen gas hidrokarbon, ada hidrokarbonnya, ya. Ada lagi faktor air ininya, ya, air reservoirnya, dan juga uap air daripada atau uap daripada fluida reservoirnya itu. Ya, jadi komponennya macam-macam. Kalau di panas bumi dan gunung api, biasanya kita menganggap fluida yang paling penting di situ adalah air. Makanya ada fase cair sama fase uap air. Kalau es tidak ada ya, karena tidak mungkin terjadi es di permukaan yang panas gitu ya. Jadi maksudnya kalau di bawah permukaan bumi itu kan temperaturnya relatif relatif besar ya, sehingga tidak mungkin terbentuk yang namanya es ya, tidak mungkin
terbentuknya. Kalau es itu dia biasanya terbentuknya itu di permukaan karena ada interaksi dengan atmosfer. Tapi kalau di sini ya tadi ya apa namanya, karena di bawah bumi ini ada panas dari magma, ada aliran fluida dari hulu ke hilir, kemudian saat interaksi dengan panas yang namanya air itu berubah jadi uap air, kemudian kondisi daripada padatan materi buminya ini juga bisa berubah karena berbagai faktor. Nah, makanya selain perilaku massa, fluida, termal, dan mekanik, bisa jadi ya, bisa jadi ada suku-suku lain yang bisa kita masukkan dalam model kita itu. Misalnya sifat elektromagnetisme. Nah, ini yang saya pelajari dulu di pasca sarjana, bagaimana yang namanya deformasi itu ya, deformasi padatan dalam bentuk gelombang mekanik ternyata juga bisa menghasilkan elektromagnetisme. Bisa jadi aliran air yang terjadi pada sistem panas bumi maupun pada gunung api juga menghasilkan yang namanya respon-respon kelistrikan. Ini banyak studinya. Jadi untuk melihat bagaimana atau melihat bagaimana tanda-tanda awal sebuah gunung api itu erupsi, selain dia itu melihat dari ini ya, kita lihat ada beberapa mekanisme yang orang lakukan untuk mengamati. Nah ini, untuk mengamati sebuah gunung api, apalagi kalau dia itu lagi persiapan mau erupsi itu kan, wow, monitoringnya banyak, mulai dari satelit, mulai dari GPS, ya, deformasi yang terjadi di permukaan. Kayak itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya erupsi itu mau terjadi, yang namanya bentuk rupa bumi itu nanti lama kelamaan tuh naik, 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 naik. Nah itu makanya dia diperlukan GPS untuk mengetahui apakah di permukaan itu yang tadinya elevasi sekian itu jadi naik gitu ya, dan lain sebagainya. Nah kemudian juga dimonitoring dari secara visual gitu ya, muncul asap enggak gitu, atau muncul apa itu namanya, muncul apa namanya, runtuhan-runtuhan batuan enggak dari puncak gitu ya. Nah itu secara visual. Nah kemudian kalau secara geofisika kita juga bisa ukur pakai metode magnetotelurik. Nah ini nanti yang Pak Nur Hasan dan Pak Wahyu nanti akan jelaskan ya, metode magnetotelurik, gravitasi, eh, dan lain sebagainya. Dan juga di sini ada juga seismik ya. Kalau Anda lihat di tayangan berita terkait erupsi gunung api, pasti itu ada yang personil-personil dari PVMBG itu memonitoring ini seismik. Jadi kalau misalnya magma ini sudah dekat permukaan, maka ini makin banyak nih ininya. Makin banyak signal-signal apa itu, gelombang-gelombang seismik yang nanti akan terukur. Dan nanti bisa dilihat si magma ini masih dalam atau sudah mulai dekat ke permukaan itu dari periodenya ya, dari periode gelombang seismik yang terukur di sini. Nah itu jadi macam-macam ya ininya. Nah selain monitoring seismik, gravity, MT, dan lain sebagainya, juga ada metode-metode yang lain. Salah satunya adalah pengukuran time series medan listrik dan juga medan magnet. Kalau MT ini kan dia sebetulnya hanya kayak ronsen gitu. Dia mengamati elektromagnetisme dalam waktu yang sesaat, ya, dalam kurun waktu harian gitu ya. Jadi sebagai snapshot atau sebagai potret kondisi bawah permukaan bumi, dari sifat kelistrikannya itu gimana ya. Jadi pengukurannya itu bisa jadi hanya berlangsung dalam kurun waktu periode yang pendek gitu ya. Tapi kalau misalnya apa nama, jadi dia sebetulnya itu ingin melihat bagaimana kondisi bawah permukaan tapi tidak real time. Nah itu ya, tidak real time. Jadi kita hanya bisa tahu apa namanya, arsitektur daripada atau geometri daripada bawah permukaan itu lapisannya apa aja. Nah itu dia dari MT ya, dari metode magnetotelurik. Kalau gravitasi ingin melihat bagaimana sebaran horizontal daripada ini misalnya
grabennya, ya, patahan yang membentuk struktur seperti ini namanya struktur graben. Nah, ini apa namanya cakupan daripada si graben ini seberapa luas? Apakah ada, kalau misalnya di tengah graben itu ada anomali yang positif, maka di situ ada kemungkinan ada magma gitu ya. Kalau misalnya negatif, biasanya si magmanya ini sudah lama membeku atau gimana, itu macam-macam ya. Nah, tapi selain dari yang alat-alat yang diperlihatkan di sini juga ada macam-macam lagi, yaitu tadi real time monitoring dari sisi elektromagnetisme. Nah, itu bisa berkaitan dengan bagaimana yang namanya magma ini ya, jadi mirip-mirip dengan seismic monitoring, tapi yang seperti yang saya sebutkan di awal, kalau misalnya penjalanan gelombang seismik dari gunung api menuju station itu kecepatan rambatnya itu di kisaran 6.000 sampai 8.000 meter per detik. Kalau elektromagnetisme itu dia bisa lebih cepat lagi, jadi dalam orde puluhan ribu ya, sorry, ya puluhan ribu sampai ratusan ribu meter per detik. Nah, itu jadi lebih cepat. Jadi eh, kalau pakai real time elektromagnetisme ya, itu sebetulnya informasi yang berkaitan dengan apa, kenaikan magma sehingga nanti erupsi itu seharusnya bisa dimonitoring lebih cepat, bisa diwaspadai lebih cepat. Tapi memang ya ada challenge gitu ya. Ada beberapa tantangan yang saya juga temui waktu saya studi dulu adalah bahwa eh, sinyal daripada elektromagnetisme itu juga banyak noise-nya. Entah itu dari PLN, entah itu dari apa, rangkaian-rangkaian kelistrikan setempat ya, dan lain dan macam-macam, ataukah ini apa namanya peristiwa di alam itu sendiri yang mendistorsi apa itu namanya sinyal elektromagnetik dan lain sebagainya. Nah, sehingga saat ini misalnya di PVMBG, di Pusat Vulkanologi itu dia masih menggunakan seismic monitoring selain pengamatan secara visual dan GPS. Dan juga secara berkala mereka juga mengamati ini gravity dan MT-nya juga, mereka amati juga satellite imaging juga untuk mengetahui itu bentuk daripada si gunung api itu berubah atau tidak dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke sistem yang tadi terkoppel itu ya, yang sistem multifisis itu ya, di sistem multifisis artinya kita juga bisa mengaitkan kondisi aliran fluida thermal mekanika dengan suku-suku yang lain elektromagnetisme. Kimiawi. Nah, kimiawi juga penting karena saat fluida berinteraksi dengan material padatan tertentu, itu ternyata menghasilkan reaksi redoks, menghasilkan reaksi kimiawi. Makanya ada juga faktor kimia yang juga bisa kita masukkan dalam model bumi kita. Sehingga nanti responnya menjadi lebih lengkap, ya, model buminya menjadi lebih lengkap dan lebih mendekati data yang terukur. Nah, tadi apa namanya dari geomekanika ya, kita nanti ya, jadi sistem multifisis itu nanti akan mencakup yang namanya geomekanika, kemudian bentar, ya, mencakup persamaan geomekanika, persamaan momentum dan persamaan saturasi. Kemudian nanti juga ada persamaan-persamaan yang lain, ya, ada persamaan-persamaan yang lain. Ini nanti mungkin minggu depan nanti akan saya lengkapi di sini, ya, persamaan-persamaannya ini apa aja. Tapi yang sebetulnya ya terkait dengan ini, ya, terkait dengan misalnya kondisi yang ini, gitu ya, kondisi yang ini atau kondisi yang non setimbang tapi apa ini namanya periodenya panjang ini, kemudian dia terkapal dengan persamaan konveksi panas yang ini, terkopol juga dengan kondisi ini, apa, persamaan kontinuitas tapi dua fase gitu ya, fase air dengan water vapor dan lain sebagainya. Nah, itu makanya menjadi lebih kompleks ya, menjadi lebih kompleks karena model bumi kita itu tidak hanya satu aspek fisik saja, tapi juga dia saling terkait ya, apalagi kalau kita misalnya mengamati dia sebagai sebuah sistem ini, sebagai sebuah sistem kebumian. Makanya
di kuliah pengenalan ini, walaupun Anda tidak sekarang diminta untuk cari solusi berapa W gitu ya, karena ini belum lah, karena kan Fismarknya juga kan belum nyampe sana. Tapi nanti ujungnya kalau setelah nanti di tingkat 4 Anda masuk ke tugas akhir, nah itu nanti mulai belajar bagaimana mencari solusi untuk W ini, atau mencari solusi untuk tekanan, apa itu namanya, tekanan pori ya, atau mencari, ini kan ada tekanan pori ya kan, ada tekanan pori, tekanan porinya ini ada fase air, ada fase air sama fase uap air gitu kan. Nah itu nanti cari solusinya misalnya. Nah, dan secara numerik bisa, secara analitik juga bisa, tapi kalau analitik tentu saja dia kondisinya harus tertentu ya, karena supaya bisa dihitung. Tapi kalau numerik biasanya sudah ada software-software, atau misalnya ada aplikasi Python atau MATLAB yang nanti bisa ngebantu dalam aspek numerik gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk persamaan yang ini saja, persamaan kontinuitas dua fase ini kan sama sekali dia near, apa namanya, relasi dengan thermal ya. Padahal dalam permukaan bumi yang dalamnya itu lebih dari 1 kilometer ya, ini kan kayak gini nih skema ini ya, skema gunung api dan juga panas bumi ini kan dalam orde kilometer. Jadi 1 sampai 5 kilometer itu kan ya besar gitu ya. Nah, tidak mungkin yang namanya persamaan kontinuitas yang ini, yang dua fase ini tidak ada kaitannya dengan thermal, nggak mungkin ya. Makanya ditambahi faktor thermal menghasilkan persamaan konveksi panas dan juga konduksinya. Tapi ini baru satu fase ya yang ini. Kalau dua fase, maka kita punya, kalau ini ada 1, 2, 3 persamaan, maka nanti ada 6 karena melibatkan, oh bukan 6, tapi ini ada 1, dia ada tambahan suku uap airnya, kemudian ini suku yang ini juga ada tambahan suku air uap airnya. Nah, tapi untuk persamaan Darcy-nya ada nambah 1 lagi, sehingga dari 3 persamaan yang ini kita punya nanti 4 ya, 4 persamaan. Karena ada tambahan dari kecepatan aliran uap air gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini belum lagi dikoppel dengan geomekanika ya. Geomekanika misalnya untuk yang ini, atau kita ambilnya yang setimbang-setimbang saja lah. Nah, kita ambil yang kondisi setimbang, di mana di sini P-nya ini berkaitan dengan tekanan pori. Nah, tekanan porinya ini kan ada suku fluida uap sama fluida cair. Nah, ini masih satu fase nih. Persamaan ini masih satu fase. Nah, kalau misalnya ada dua fase, ya, makanya nanti akan bergantung antara kondisi mekanika ini dengan yang fluidanya. Mekanika juga nanti bergantung pada thermalnya melalui yang namanya itu, apa namanya, karena benda padat itu nanti juga kan mengembang ya. Kalau panas, kalau dia itu apa sih, muai ya, ada koefisien muainya dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa terkait di situ ya. Nah, ini sayangnya saya belum sempat untuk menambahkan di sini. Nah, itu tadi ya, pemaparan tentang bagaimana aliran panas ya, aliran panas dan juga aliran fluida dan juga geomekanika dan juga sistem terkoppel yang lebih umum saling berkaitan. Nah, selanjutnya juga ada hal yang penting sebelum kita nanti pekan depan masuk ke pengukuran ya. Pekan depan kita nanti akan belajar tentang bagaimana sistem panas bumi dan gunung api itu diukur dengan menggunakan metode kelistrikan. Nah, jembatannya adalah topik ini, yaitu sistem fisis daripada material gunung api. Jadi, kalau sebelumnya kita membahas tentang fenomena yang diamati, bahwa tadi ada erupsi, bahwa ada aliran konveksi, dan lain sebagainya. Nah, dan juga ada lapisan-lapisan bumi. Nah, itu harus kita ukur, gitu ya. Harus kita ukur menggunakan metode fisika bumi. Nah,
Nah, untuk mengamati proses aktivitas itu, kita juga harus memahami bahwa lapisan-lapisan bumi itu punya sifat fisis. Nah, sifat fisis ini bisa kita ukur dari atas permukaan, yang kemudian nanti kita tafsirkan hasil hasil pengukurannya sebagai sebuah citra bawah permukaan. Nah, itulah yang nanti yang penting di sini. Oke, kalau sifat fisis yang pertama, ini sebetulnya sudah dijelaskan bahwa yang namanya batuan itu dia mengandung 3 buah sifat fisis yang penting. Yang pertama itu adalah porositas, kedua permeabilitas, dan ketiga itu adalah saturasi. Nah, porositas, permeabilitas, dan saturasi ini nanti yang akan mempengaruhi sifat fisis yang turunannya, baik itu dari segi mekanika, termal, maupun kelistrikan. Nah, yang pertama ini, ini apa namanya, salah satu contohnya bagaimana kehadiran pori dan fluida pengisi pori itu mempengaruhi sifat fisis mekanika dan juga kelistrikan. Nah, ini di sini dari sisi yang paling sederhana dulu, dari rapat massa atau densitas atau dari apa ini namanya massa jenis ya. Eh, Kehadiran pori itu menyebabkan ada yang namanya partisi ya antara komponen densitas fluida yang ini dan komponen densitas padatan. Nah, dari ini saja sudah ada pembagian ya antara densitas yang fluida ya, kontribusi dari fluidanya sama kontribusi dari padatannya. Nah, ini juga berlaku untuk sifat-sifat yang lain, misalnya di konduktivitas listrik. Di konduktivitas listrik, itu nanti kita akan dapatkan bahwa konduktivitas listrik suatu batuan atau suatu material bumi itu juga dipengaruhi oleh konduktivitas matriksnya atau padatannya dan fluida. Tapi nanti kita akan lebih lanjut, kalau kita nanti lebih lanjut, kita akan lihat bahwa nilai dari apa namanya kontribusi dari konduktivitas bagian matriks ini tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan yang bagian fluidanya, ya. Jadi nanti nilai daripada sigma m ini biasanya ordernya itu sangat-sangat sangat rendah karena batu itu sendiri, kalau kita listrik, ya, kalau kita injeksi batuan dengan listrik, itu batu itu berlaku seperti sebuah isolator, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya menginjeksi batu ya dengan elektroda arus, sebetulnya komponen batuannya itu, komponen padatannya itu berlaku seperti sebuah isolator. Makanya nilai konduktivitasnya ini sebetulnya rendah, ya. Sebetulnya dia nilai konduktivitasnya ini rendah. Yang lebih berperan sebetulnya adalah ini, ya, adalah faktor daripada konduktivitas listrik bagian fluidanya, ya. Jadi agak-agak berbeda dengan waktu kita belajar di fisika dasar. Kalau di fisika dasar kita anggap bahwa logam, ya, logam berupa kawat gitu ya, atau berupa lempeng, atau berupa bola, cangkang atau silinder itu kita anggap sebagai sebuah konduktor, ya. Nah, kalau di bumi ini tidak, karena yang namanya batuan itu terbentuk dari berbagai macam jenis mineral. Kalau logam itu kan cenderung dia homogen, ya. Kalau logam itu kan cenderung dia yang namanya apa itu namanya material penyusunannya itu kan cenderung homogen, dan ini apa namanya dia bisa dibentuk gitu kan ya, dia bisa dibentuk dalam ini tertentu yang memang tujuannya itu adalah supaya dia bisa menghantarkan listrik sebagai sebuah kabel, sebagai sebuah plat, sebagai sebuah cangkang dan lain sebagainya. Tapi kalau batu itu kan ya yang membentuk itu kan alam itu sendiri gitu loh, ya. Dan dia itu biasanya merupakan hasil pembentukan daripada magma, ya. Kalau untuk yang batuan beku.
Kalau untuk yang batuan sedimen itu berupa lapukan-lapukan dari batuan beku dan juga metamorf. Itu apa namanya? Kalau lapuk-lapuk, dia itu kan artinya dia kan jadi gado-gado gitu loh, ya. Mineralnya itu dari berbagai jenis apa unsur padatannya itu berasal dari berbagai jenis batuan yang lapuk yang kemudian terkumpul jadi batu lagi yang namanya batuan sedimen. Makanya kalau dari ini ya dari aspek padatannya itu sendiri, nilai kemampuan dia untuk menghantarkan arus listrik itu justru rendah untuk batuan ya, untuk material seperti tanah, lumpur atau batuan yang padatannya itu dia kontribusinya rendah. Justru nanti yang akan lebih berpengaruh itu adalah si komponen fluidanya itu, karena yang namanya fluida saat berinteraksi dengan itu ya dengan padatan itu ternyata membentuk anion kation, membentuk ion-ion. Nah, ion-ion itu nanti dia berlaku seperti halnya arus gitu ya. Berlaku seperti halnya arus atau elektron pada logam. Nah, itu ininya. Karena kalau di mineral-mineral pada ini ya, mineral-mineral pada padatan yang namanya elektron-elektronnya itu nggak berlaku bebas ya, dia terikat. Beda dengan yang ini. Kalau komponen fluidanya itu dia dalam bentuk ion-ion. Makanya pada saat kita injeksi, karena ion-ion ini dia berlaku seperti elektron bebas pada logam dulu di fisika dasar, makanya dia bisa mengalirkan listrik. Nah, faktornya nanti konduktivitas listrik atau tahanan jenis listrik itu nanti bergantung kepada faktor tahanan jenis atau konduktivitas dari fluidanya. Nah, di aspek yang lain, ada lagi konstanta dielektrik. Nah, kalau konstanta dielektrik ini adalah 180 derajatnya dari konduktivitas. Kalau ini berkaitan dengan kemampuan untuk menghantarkan listrik, kalau ini konstanta dielektrik atau permitivitas relatif dari suatu batuan atau konstanta dielektrik nanti ya, itu justru menjelaskan tentang si faktor keisolatorannya itu. Jadi nanti kalau untuk yang ER ini, ya, kalau untuk permitivitas relatif atau konstanta dielektrik ini, itu yang lebih dominan itu yang solidnya, ya. Yang lebih dominan itu adalah si mineralisasinya, si mineralnya dari batuan tersebut. Faktor yang fluidanya ini nggak terlalu dominan, ya. Kecuali di sini pengisi fluidanya itu adalah fluida yang ini ya yang sangat isolator gitu ya. Nah, itu mungkin beda. Tapi kalau misalnya isinya itu air ya, di mana air itu terbentuk dari H plus dan OH min dari ion-ion. Nah, ini biasanya nggak terlalu pengaruh untuk yang permitivitas relatifnya ini. Jadi lebih kepada mineralisasi daripada ini. Nah, ini karena biasanya kalau apa namanya permitivitas itu lebih berkaitan dengan isolator ya. Berbeda dengan yang ini. Ini berkaitan dengan konduktor pada bumi ya, pada material di bumi. Jadi bukan logam, bukan seperti waktu kita belajar apa itu fisika dasar, logam biasanya kita anggap sebagai konduktor, sedangkan yang namanya karet, kemudian air dan lain sebagainya kita anggap sebagai isolator. Nah, kalau di bumi enggak, justru kebalikannya ya, justru kebalikannya karena ini tadi di bumi air itu tidak berperilaku seperti air pada gelas gitu. Dia lebih menjadi terpisah gitu ya. Apa jadi lebih sifatnya lebih ionik gitu karena dia juga berinteraksi dengan batuan yang jadi ininya dia, jadi hostnya dia gitu loh. Makanya dia ini apa lebih berpengaruh. Nah, kemudian selain kelistrikan juga mekanika. Tadi kita mengenal yang namanya konstanta elastisitas. Di sini kehadiran pori dan lain sebagainya mengakibatkan yang namanya apa ini namanya konstanta elastisitas juga berpengaruh atau dipengaruhi oleh faktor porositas, saturasi dan lain sebagainya. Nah, ini makanya salah satu contohnya untuk modulus bulk yaitu sebuah modulus elastis yang menjelaskan tentang bagaimana perubahan bentuk itu terjadi secara tiga dimensi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tekan dari atas ke bawah, ternyata perubahannya itu adalah tiga dimensi sama seperti konstanta Lame. Nah, makanya nanti kita akan dapatkan yang namanya
Konstanta Balknya ini ada konstanta solidnya, ada konstanta fluidanya, sama ada konstanta rangkanya, ya. Beda lagi nih. Ada konstanta rangkanya. Jadi rangka yang membentuk pori itu. Nah, itulah yang nanti akan jadi ini, apa namanya, pembentuknya. Nah, selain itu juga ada yang namanya faktor saturasi, ya. Nah, saturasi ini membuat yang namanya fase fluida, baik itu dari densitas maupun dari yang sebelumnya nih ya. Ini kan ada faktor densitas fluida, ada faktor konduktivitas fluida, permitivitas fluida, dan juga konstanta bulk fluida. Nah, kalau misalnya ada beda saturasi, ya, ada beda saturasi di mana dalam batuan berpori itu tadi disebutkan ada air dan uap air, maka ini dijabarkan lagi gitu ya. Akan ada partisinya lagi gitu loh. Akan ada ini lagi ya. Akan ada pembagiannya lagi antara komponen fluida A dengan fluida B, atau misalnya air dengan uap air. Nah, ini pembagiannya nanti seperti ini ya. Umumnya kita nanti akan menganggap bahwa saturasi total itu adalah sama dengan satu, di mana satu itu artinya semua pori pada batuan itu terisi secara penuh oleh fluida. Entah itu dia merupakan fluida tunggal maupun fluida dua fase. Jadi satu itu artinya ada kontribusi saturasi air dengan saturasi uap air misalnya. Nah, sehingga kalau kita ingin mengukur berapa jumlah saturasi uap air, ya kita tinggal apa namanya, menghitung satu dikurangi saturasi air saja gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti kita dapatkan proporsi ini. Nah, artinya jika pori batuan terisi penuh dengan air, maka saturasi fluida adalah sama dengan saturasi air, sama dengan satu. Jadinya semua pori tersaturasi penuh oleh air. Jika uap air atau udara mengisi sebagian besar volume pori, ya, sehingga nilai saturasi airnya ini, ya, ini kurang dari 0,1 atau nilainya ini hanya 10%. Nah, ini adalah kondisi tidak tersaturasi. Nah, jika air mengisi sebagian besar volume pori, ya, dengan proporsi yang demikian, yang ini makanya disebut dalam kondisi tersaturasi air, ya, dengan nilai yang lainnya. Ini kalau yang ini 0,3, yang ini 0,01 itu udaranya gitu ya. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai kondisi tersaturasi air. Nah, kalau misalnya kondisinya ini 50%, 50%, atau misalnya 60%, 40%, maka dia disebut dalam kondisi tersaturasi parsial gitu ya. Nah, itu ininya apa namanya, relasinya. Jadi kalau misalnya 100% maka itu full saturation ya, terisi oleh uap air atau terisi oleh air. Tapi kalau misalnya dia itu 70% sampai 99%, maka dia itu water saturated atau vapor saturated atau tersaturasi oleh air, tersaturasi dengan uap air. Tapi kalau proporsinya itu misalnya 50-50 atau 60-40, nah itu disebut sebagai kondisi tersaturasi parsial. Di bahasan yang lain, misalnya di hidrologi, saturasi air ini juga berkaitan dengan yang namanya moisture content ya, atau kelembapan ya. Kelembapan yang terdapat pada permukaan tanah. Tapi kalau di panas bumi memang kita karena kedalamannya itu besar, moisture content itu lebih apa? Moisture content tidak digunakan ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang apa yang namanya geofisika permukaan dangkal seperti bidang kajian saya di hidrologi atau lingkungan, kadang-kadang kita menggunakan besaran moisture content, yaitu kelembapan atau kandungan air yang berada dalam tanah, gitu ya. Tapi kalau reservoirnya ini dalam order kilometer, ratusan meter dan lain sebagainya, maka kita lebih banyak menggunakan terminologi saturasi. Nah, ini nanti penting karena tadi di aliran fluida, ya, ini ya di di slide yang sebelumnya, nih ya, di sini kita ada yang namanya ini tadi ya,
ada modulus elastik. Ada juga kalau di mana ini? Persamaan kontinuitas, ada faktor permeabilitas, ada viskositas, ada lagi densitas. Nah, ini sekarang faktor-faktor ini, variabel-variabel fisis ini, itu ternyata dipengaruhi oleh porositas sama fungsi saturasi gitu. Jadinya dia jadi lebih kompleks lagi. Nah, itulah makanya nanti dia akan menjadi penting ya dalam menaksir atau dalam memperkirakan lapisan ini permeabilitasnya berapa, ini berapa. Nah, itu kita juga harus memperhitungkan intinya juga apa namanya sifat fisis batuannya itu sendiri. Jadi ada sifat fisis batuan. Kalau sifat fisis batuan secara fisiknya itu ada tiga, yaitu porositas, permeabilitas, dan saturasi. Tapi kalau sifat fisis dari fenomena fisika nanti ada berkaitan dengan konduktivitas listrik, ada modulus bulk, ya, dan juga nanti thermalnya juga ada berkaitan dengan itu ekspansi apa namanya pemuaian, ya, apa itu namanya konstanta pemuaian dari suatu material tertentu. Tapi ini karena waktunya sudah mendekati akhir, saya kira pembahasan tentang itu nanti bisa kita lanjutkan di kemudian hari karena pekan depan kita sebetulnya sudah akan masuk ke pembahasan tentang metode pengukuran, ya, kelistrikan, karena dua metode itu menjadi ini juga menjadi salah satu metode yang digunakan dalam studi panas bumi dan juga gunung api. Oke, saya kira nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita follow up nanti di pekan depan, ya. Sebelum nanti kita lanjutkan untuk materi pengukurannya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya stop recordingnya.